Jadi kami meminta gubernur untuk punya perhatian serius lah untuk membangun Madura. Gayung bersambutlah kepada para bupati se-Madura. Paling tidak duduk bareng dan berempat memikirkan ini. Nah, ini para bupati harus bicara kok. Harus bicara bersama-sama berempat, kemudian ini sesuatu yang menarik itu harus dukung bersama-sama. Ini kan tinggal, menurut saya ya, tinggal kemauan elit mau serius atau setengah-setengah. Saat menindaklanjuti dengan provinsi kan, Bu Gubernur itu mendukung apa saja sih sebenarnya, kalau boleh tahu yang dibahas waktu itu, yang waktu sama Bu Gubernur? Ya, sebenarnya tidak hanya masalah tol ya. Jadi kami meminta gubernur untuk punya perhatian serius lah untuk membangun Madura, karena memang Madura ini perlu perhatian serius untuk lebih-lebih untuk mengungkit lebih-lebih IPM Madura sekarang ini yang sangat memprihatinkan. Sudah ada Suramadu tapi IPM-nya belum bisa terangkat dengan pembangunan manusianya masih terendah, sehingga butuh pembangunan yang melakukan pendekatannya luar biasa. Sehingga saya waktu itu berharap tidak hanya pembangunan SDM, untuk mengangkat SDM Madura, ekonomi Madura tidak hanya pembangunan SDM saja, tapi harus diikuti dengan pembangunan fisik, infrastruktur. Karena itu dengan infrastruktur yang bagus, maka secara otomatis perekonomian, terus pendidikan dan kesehatan di Madura akan secara otomatis akan terangkat juga. Melalui pembangunan infrastruktur itu diharapkan juga bisa menopang pembangunan yang lain seperti SDM, kesehatan juga di situ, perekonomian terutama. Secara sekaligus dan otomatis itu kalau infrastruktur sudah tertata dengan baik, maka umpamanya ya setiap exit tol turun di mana, maka di situ secara otomatis akan maju di daerah itu. Perkembangan ekonomi akan bagus secara otomatis. Kemudian ditambah lembaga-lembaga pendidikan akan muncul seperti jamur ya di musim hujan, akan bermunculan dengan sendirinya, sehingga itu nanti akan menopang pendidikan orang Madura, perekonomian orang Madura akan semakin naik ya, tidak terus-menerus ada di urutan terbawah. Jadi sehingga menurut saya tidak hanya pembangunan SDM oke, perhatian provinsi sudah luar biasa. Saya tanya anggarannya juga cukup besar diberikan kepada Madura, tapi itu tidak cukup menurut saya. Karena Madura perlu pendekatan luar biasa untuk mengangkat IPM, sehingga harus diikuti dengan fisik, karena dengan fisik itu akan mendongkrak perekonomian, termasuk pendidikan ya, termasuk akses kesehatan, semuanya akan lebih mudah. Karena ukuran IPM itu kan cuma 3. IPM itu ukurannya adalah pendidikan, ekonomi, dan kesehatan. Kalau 3 ini, nah kita masih di bawah loh. Masih di bawah, jadi di urutan terbawah di Jawa Timur. Sehingga ini menjadi kewajiban kita semua untuk mendongkrak dari berbagai macam segi. Jadi termasuk infrastruktur. Infrastruktur itu kata kunci infrastruktur untuk menopang faktor yang lain. Yang waktu sama Bu Hovifah itu udah membahas atau DPM sendiri udah punya rancangan belum Mbak soal ini, sebenarnya tol nanti akan sepanjang sekian atau akan di jalur mana atau seperti apa gitu, udah mengarah ke sana ya, Mbak? Itu masih belum ya, maka nanti kita akan adakan FGD dulu. Wow, kita akan diawali dengan FGD dengan keynote speaker-nya Ibu Gubernur dan diikuti oleh stakeholder di Madura, yang bupati mungkin se-Madura, siapa yang punya kepentingan lah terkait dengan ini, sehingga tidak ujuk-ujuk kemudian tiba-tiba ini sekian. Itu kan cuma perkiraan 150 km. Tapi nanti faktanya di lapangan itu akan seperti apa, akan naiknya dari mana, akan jalurnya dari mana, itu perlu didiskusikan secara khusus oleh stakeholder.
Dan saya berharap apa yang dilakukan oleh DPM yang mensupport gubernur, ya, mensupport pemerintah provinsi, ini juga gayung bersambutlah kepada para bupati semadura. Paling tidak duduk bareng dan berempat memikirkan ini, sehingga ini disupport bareng-bareng, jangan dibiarkan. DPM ini apa sih? DPM ini kan cuma sekedar komunikator, bukan eksekutor gitu. DPM cuma sekedar memberikan masukan, menyampaikan aspirasi, kan begitu. Untuk eksekusi di lapangan ya para stakeholder itu, ya gubernur, ya Pak Bupati, ya seluruhnya ya itu sebenarnya yang harus merespon dengan baik. Jangan bupati berorientasi cuma membangun daerahnya bersifat sektoral aja. Yang Bangkalan cuma mementingkan Bangkalan aja, bawahnya Pama ini, Sampang cuma sampah. Maka ini tidak bisa begitu. Jadi kalau bisa ya merenung bareng-bareng, duduk bersama bareng-bareng, diskusi bagaimana sejak munculnya wacana soal tol Trans Madura yang sudah dapat respon baik ya dari gubernur. Bahkan Pak Sekda juga semangat pada saat itu, dia bicaranya ke kami ya. Kami tidak mau persoalan ini cuma menjadi diskusi. Kami tidak mau ini menjadi wacana. Kalau sudah masuk ke Sekda, maka ini harus menjadi program. Jadi itu yang bicara tentang program eksekusi bagaimana ya. Ya DPM tentunya cuma mengawal dari luar. Eksekusi itu adalah sebenarnya para bupati harus bicara bersama-sama berempat, kemudian ini sesuatu yang menarik itu harus dukung bersama-sama. Jangan kami dibiarkan bergerak. Kami kan tidak punya kewenangan untuk eksekusi. Sekedar membaca lapangan, masyarakat menginginkan seperti ini, seperti kita juga menyalurkan aspirasi. Iya. Jadi pemerintah 4 kabupaten. Ini tugasnya DPR berarti. Berarti pemerintah dari pihak eksekutif dan legislatif di Madura semuanya dari 4 kabupaten itu harus bersatu dan juga ikut menyuarakan ini seharusnya gitu. Untuk mempercepat juga harus bersinergi. Harus bersinergi, harus duduk bareng bersama-sama pimpinan dewan, bupati. Ayo kalau bisa support ini. Kalau bisa mari datangi gubernur, datangi presiden. Itu kan bagus gitu. Jadi ini kan tinggal menurut saya ya, tinggal kemauan elit mau serius atau setengah-setengah. Iya. Kami ini apa? Kami bukan elit, kami bukan eksekutor, kami ini cuma menjadi komunikator aja lah. Jadi implementasinya ya para mereka itu. Jadi bagaimana mereka ada di garda paling depan, para bupati, para anggota dewan di Madura atau yang berasal dari Madura ada di garda paling depan untuk mengawal ini, karena mereka yang punya kewenangan. Okay? Kami cuma DPM ini cuma sebagai komunikator menyampaikan aspirasi dari orang-orang Madura yang saat ini sudah sangat mendesak ini masalah transportasi. Soal itu Pak Kiai, soal yang kan kalau di Pansel udah menjadi jalur utama kalau di Madura. Apa itu apa kemungkinan akan berada di sisi utara atau seperti apa sebenarnya? Maksudnya yang mana? Di tol Trans Madura itu. Ya. Itu kemungkinan ada di jalur utara atau seperti apa, atau tetap di jalur selatan di tol itu? Saya tidak masuk ke wilayah teknis itu ya. Oh iya. Saya ini tidak masuk ke sana, tidak sampai terlalu dalam ke sana, tapi kami kan cuma mempunyai bayangan kan gitu loh. Oh iya. Sudah bayangan bahwa tol itu kan tidak akan melalui jalur-jalur utama. Iya. Ya, mungkin paling gampang itu melalui jalur utara di wilayah pesisir. Itu akan lebih mudah. Kalau lewat di atas pesisir itu kan menarik, tidak mengganggu tempat-tempat publik atau apa kan begitu. Itu bayangan saya. Tapi mohon maaf secara teknis belum ya. Saya tidak masuk di wilayah secara teknis. Tapi bayangan itu ada dan diperbincangkan itu ya.
bayangan saya. Ya, Didiskusikan cepat-cepat didiskusikan, termasuk mungkin para investor yang juga sudah mulai melirik di Madura dan begitu, itu juga menjadi diskusi juga. Berarti udah ada yang melirik gitu, ada ketertarikan gitu paling tidak untuk membangun Madura itu. Informasinya katanya sudah ada investor yang melirik dan punya keinginan. Tentang teknisnya bagaimana, saya di luar ranah itu. Iya. Saya cuma mendorong aja lah sebagai bagian masyarakat, bukan pemain inti lah. Iya. Langkah. Saya ini cuma berkuar-kuar menyampaikan ikut menyampaikan itu rame-rame lah, tapi begitu nanti pelaksanaan ya kan mereka bukan kami. Saya cuma ikut senang dan ikut bahagia kalau ide yang telah dilakukan oleh teman-teman semuanya ini, aspirasi ini kemudian menjadi kenyataan. Paling tidak kan jadi stimulus. Responnya kan pemerintah. Iya. Iya. Oh iya. Soal ini Pak, langkah ke depan itu kan rencananya akan mengadakan FGD. Mengadakan FGD itu kapan itu rencana yang akan dibahas? Kalau hasil pembicaraan kemarin dengan Pak Sekda, ya pasti tidak terlalu lama. Mungkin nanti akan melibatkan beberapa perguruan tinggi khususnya dari Madura gitu, karena tol ini juga sudah dilengkapi informasinya oleh kajian akademik yang dilakukan oleh UTM. Jadi kenapa butuh tol itu, surat yang ke Pak Jokowi semua itu sudah dilampiri dengan kajian akademik dari UTM. Seperti itu, jadi bukan sekedar usul tapi sudah dilengkapi semuanya dengan kajian akademiknya. Dari analisa itu dan langkah-langkah lain dari Dewan Pembangunan Madura itu udah komunikasi belum Pak dengan beberapa elit di pusat yang dari Madura gitu Pak, untuk ikut serta untuk mendorong? Udah komunikasi ke situ juga? Iya, sebenarnya tol Trans Madura itu sudah lama digaungkan. Jadi tidak hanya 1,5 tahun yang lalu, tapi sudah beberapa tahun yang lalu sudah digaungkan tol Trans Madura. Tentunya komunikasi yang dilakukan di DPM sudah dilakukan, ya, baik dengan beberapa perguruan tinggi, dengan para tokoh masyarakat di Madura, karena kami tahu betul untuk membangun Madura itu butuh pendekatan khusus, tidak cukup dengan pendekatan struktur. DPM itu tahu, sehingga DPM itu selalu melibatkan para tokoh, para ulama, minta tanda tangannya para ulama, minta tanda tangannya para guru besar, karena itu etika di Madura. Jadi itu yang dilakukan, melakukan pendekatan kultur juga, karena orang Madura itu punya karakter yang sangat kuat sebagai masyarakat yang paternalistik, yang sangat tunduk patuh kepada patronnya, tunduk patuh kepada gurunya, sehingga mulai dari Suramadu kemarin itu tidak lepas kami melibatkan para tokoh masyarakat ya, karena itu kata kunci. Jadi tokoh masyarakat terlibat, bahkan diharapkan tokoh masyarakat ikut memantau dan mengendalikan sehingga karakter Madura yang kuat kemudian tidak terlepas oleh kemajuan yang ada di Pulau Madura, sehingga karakter yang kuat sebagai masyarakat religius, sebagai masyarakat Islam itu tetap terjaga dengan baik. Ini kata-kata bahasa saya ya. Kata-kata kunci menarik ini sebenarnya. Apa tuh namanya? Adanya tol itu kan adalah kemajuan, tapi dengan adanya kemajuan tersebut tanpa menghilangkan kultur dari Madura sendiri. Itu memang yang jadi misi dari DPM juga ya. Madura harus tetap maju, tapi tanpa harus menghilangkan karakter kemaduraannya sendiri gitu, yang teguh dan mempertahankan soal religius itu. Kemajuan itu sebuah keniscayaan.
meskipun kita menolak kemajuan, tidak akan bisa kita menolak, karena perubahan itu akan terus terjadi. Kita sekarang ini berada di era disruption, perubahan yang serba cepat. Kita mau menolak seperti apa perubahan, tidak akan bisa. Perubahan akan terjadi. Apalagi di era disruption ini, kita sekarang hidup di dua dunia, dunia nyata dan dunia maya. Meskipun kita akan hadap di dunia nyata ini, kemajuan ini, tapi kan kita tidak bisa menghadang perubahan dan kemajuan di dunia maya, di dunia ini, yang itu lebih dahsyat daripada di dunia nyata. Sehingga yang saya harapkan, karena kemajuan di sebuah keniscayaan, maka para tokoh masyarakat, para ulama lebih baik bergandengan tangan untuk mengendalikan kemajuan ini, supaya kemajuan yang ada di Madura dikendalikan oleh para ulama, tetap berkarakter religius, dan begitu ulama, para tokoh masuk di dalamnya sehingga ikut mengendalikan kemajuan ini untuk meminimalisir aspek negatif, karena segala sesuatu itu kan pasti ada positif negatif. Minum obat aja juga ada efek samping. Kemajuan juga kan ada efek manfaatnya, ada efek mudaratnya. Kalau manfaatnya lebih banyak, maka itu harus kita dukung. Bagaimana tugas kita sebagai para masyarakat, para pemimpin, para tokoh ini, itu meminimalisir kemudaratan, efek samping yang tidak baik. Itu tugas kita. Berarti kata kuncinya. Terlalu banyak. Berarti kata kuncinya, kemajuan itu Madura juga harus maju, tapi ulama harus ikut mengontrol kemajuan itu agar manfaatnya lebih besar daripada mudaratnya. Iya. Jadi manfaatnya lebih besar dari mudaratnya, dan tugas kita meminimalisir supaya kemudaratan tidak banyak. Apabila perlu nggak ada mudarat, tidak ada sama sekali. Itu tugas kita, tugas pemimpin, tugas para tokoh, tugas para kiai. Apalagi kan sekarang ini pasca Suramadu ini, berdirinya perguruan tinggi di pondok pesantren sudah semakin baik, semakin besar. Pesantren juga semakin baik. Dan di Madura ini ciri khasnya lagi, ulamanya banyak, kiainya banyak, ya. Kemudian patron kiai juga masih kuat. Ya kita harus kendalikan ini. Jadi para tokoh yang mengendalikan ini, gitu loh. Manfaatnya itu pasti kan, perkembangan ekonomi pasti. Perputaran ekonomi. Kemudian pendidikan pasti. Dengan adanya kemajuan pendidikan kita akan semakin naik. Iya. Ya.